Jam 2 pagi. Suara notifikasi ponselku tiba-tiba memecah keheningan kamar. Awalnya aku tidak terlalu memperdulikannya. Aku masih setengah terlelap dan tubuhku terasa sangat lelah malam itu. Namun suara notifikasi itu kembali berbunyi, kali ini 2 kali berturut-turut. Dengan mata yang masih berat, aku meraih ponsel di atas meja kecil di samping tempat tidur. Layar ponselku menyala terang di dalam kamar yang gelap. Ada satu pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Awalnya aku hampir saja mengabaikannya. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang membuatku membuka pesan itu. Jantungku langsung berdegup lebih cepat ketika membaca kalimat pertama. "Bu, maaf kalau saya mengganggu malam-malam begini." Aku mengerutkan kening. Siapa ini? Tanganku mulai terasa dingin ketika membaca baris berikutnya. Saya sekretaris Pak Arga. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap layar ponsel tanpa bergerak. Sekretaris Arga? Kenapa dia mengirim pesan kepadaku? Apalagi pada jam 2 pagi seperti ini. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, pesan berikutnya masuk. Dan isi pesan itu membuat seluruh tubuhku langsung membeku. "Bu, saya tidak tahu harus memberitahu siapa lagi. Tapi suami ibu sekarang sedang di hotel bersama saya." Tanganku gemetar. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Seolah-olah berharap aku salah membaca. Namun kata-kata itu tetap sama. Tetap menyakitkan. Tetap menghancurkan. Dadaku tiba-tiba terasa sangat sesak. Aku perlahan menoleh ke sisi tempat tidur. Kosong. Sudah hampir seminggu Arga tidak pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai takut mengetahui kebenaran. Namaku Rania. Usiaku 32 tahun. 7 tahun lalu aku menikah dengan seorang pria bernama Arga. Jika dilihat dari luar, kehidupan kami tampak sempurna. Arga adalah seorang manajer di sebuah perusahaan logistik besar di kota kami. Gajinya sangat cukup untuk membuat kami hidup nyaman. Kami memiliki rumah 2 lantai di kawasan perumahan yang cukup elit. Aku sendiri dulu bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan properti. Namun setelah menikah, Arga memintaku untuk berhenti bekerja. Dia bilang dia ingin aku fokus mengurus rumah. Awalnya aku menolak. Aku menyukai pekerjaanku dan aku juga ingin tetap memiliki penghasilan sendiri. Tapi Arga terus meyakinkanku bahwa dia mampu menanggung semuanya. "Aku ingin kamu hidup nyaman, Ran. Kamu tidak perlu capek bekerja," katanya waktu itu. Akhirnya aku menuruti keinginannya. Aku berhenti bekerja dan sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Tahun-tahun pertama pernikahan kami berjalan sangat baik. Arga adalah suami yang perhatian. Dia selalu pulang tepat waktu, sering membawakan makanan favoritku, dan hampir setiap akhir pekan dia mengajakku pergi jalan-jalan. Namun ada satu hal yang selalu menjadi luka kecil dalam rumah tangga kami. Kami belum memiliki anak. Sudah bertahun-tahun kami mencoba. Berkali-kali aku memeriksakan diri ke dokter. Beberapa kali aku sempat hamil, namun semuanya berakhir dengan keguguran. Setiap kali itu terjadi, aku selalu merasa menjadi wanita yang gagal. Namun Arga selalu menenangkanku. "Tidak apa-apa, Ran. Kita masih punya banyak waktu," katanya sambil memelukku. Setidaknya itulah yang dia katakan saat itu. Sampai akhirnya 6 bulan lalu, sesuatu mulai berubah. Arga mendapatkan promosi jabatan di kantornya. Dia menjadi kepala divisi operasional. Awalnya aku sangat bangga.
Namun sejak saat itu, kehidupannya mulai berubah drastis. Dia menjadi jauh lebih sibuk. Lebih sering pulang larut malam. Kadang bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur atau perjalanan dinas mendadak. Aku mencoba memahami. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa semua ini demi masa depan kami. Namun jauh di dalam hatiku, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan itu semakin kuat malam itu. Malam ketika pesan dari sekretaris suamiku muncul di layar ponselku pada jam 2 pagi. Dan aku belum tahu bahwa pesan itu hanyalah awal dari sebuah kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Tanganku masih gemetar ketika menatap layar ponsel. Pesan dari sekretaris suamiku itu terus terbayang di kepalaku. Suami ibu sekarang sedang di hotel bersama saya. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk perlahan ke dalam dadaku. Aku menelan ludah. Beberapa detik aku hanya duduk diam di atas tempat tidur, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun semakin lama aku berpikir, semakin kacau pikiranku. Akhirnya aku mengetik balasan dengan tangan yang masih gemetar. Siapa ini? Pesan itu langsung terkirim. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu 3 titik kecil muncul di layar, tanda bahwa orang itu sedang mengetik. Jantungku kembali berdetak kencang. Balasan itu akhirnya muncul. Nama saya Sinta, Bu. Saya sekretaris Pak Arga di kantor. Dadaku terasa semakin sesak. Aku membaca pesan itu lagi dan lagi. Sinta. Nama itu sebenarnya tidak asing bagiku. Beberapa kali Arga pernah menyebut nama itu ketika bercerita tentang pekerjaannya. Katanya Sinta adalah sekretaris baru di kantornya. Masih muda, cerdas, dan sangat cekatan dalam bekerja. Namun saat itu aku tidak pernah berpikir apa-apa. Bagiku dia hanyalah rekan kerja suamiku. Seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kehidupanku. Sampai malam ini, aku menarik napas panjang sebelum mengetik pesan berikutnya. Kenapa kamu mengatakan suamiku di hotel bersamamu? Pesan itu terkirim. Namun kali ini balasan tidak langsung datang. Aku menunggu. 1 menit. 2 menit. 5 menit. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Lalu akhirnya ponselku kembali berbunyi. Aku segera membuka pesan itu. Namun isi pesan berikutnya membuat dadaku terasa semakin hancur. Bu, sebenarnya saya juga tidak ingin berada di sini. Tanganku mulai dingin. Aku terus membaca. Pak Arga yang mengajak saya ke sini. Dia bilang ini hanya makan malam dengan klien. Tapi setelah sampai di hotel, dia memesan kamar. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mata tiba-tiba mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Dunia terasa seperti runtuh di sekelilingku. Selama ini aku selalu percaya pada Arga. Aku selalu membelanya ketika orang-orang mengatakan bahwa pria yang terlalu sibuk bekerja biasanya memiliki wanita lain. Aku selalu mengatakan bahwa suamiku tidak seperti itu. Namun malam ini kenyataan menamparku dengan sangat keras. Ponselku kembali berbunyi. Pesan dari Sinta lagi. Bu, saya tidak tahu harus melakukan apa. Saya takut menolak karena dia atasan saya. Aku menggigit bibirku. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah ini benar? Apakah ini hanya kesalahpahaman? Atau apakah suamiku benar-benar mengkhianatiku? Aku menghapus air mataku dengan cepat.
Lalu aku mengetik pesan yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Kirimkan alamat hotelnya. Beberapa detik setelah aku mengirim pesan itu, alamat hotel langsung muncul di layar ponselku. Sebuah hotel bintang 5 yang cukup terkenal di kota kami. Jaraknya sekitar 20 menit dari rumahku. Tanganku kembali gemetar. Aku menatap jam di layar ponsel. Pukul 2.17 pagi. Di jam seperti ini seharusnya aku sedang tidur dengan tenang di samping suamiku. Namun kenyataannya, aku justru duduk sendirian di kamar yang terasa sangat kosong. Perlahan aku bangkit dari tempat tidur. Kakiku terasa lemas, namun aku memaksakan diri untuk berjalan menuju lemari. Aku mengambil jaket dan tas. Di dalam kepalaku hanya ada satu pikiran. Aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu sampai pagi. Jika Arga benar-benar berada di hotel itu bersama wanita lain, maka aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Aku keluar dari rumah dengan langkah pelan. Udara malam terasa dingin ketika aku membuka pintu mobil. Seluruh perjalanan menuju hotel terasa sangat panjang. Tanganku terus menggenggam setir dengan erat. Pikiranku dipenuhi berbagai kenangan tentang Arga. Tentang semua janji yang pernah dia ucapkan. Tentang semua malam ketika dia mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya. Namun sekarang semua itu terasa seperti kebohongan besar. Mobilku akhirnya berhenti di depan hotel itu. Lampu-lampu gedung besar itu terlihat sangat terang di tengah malam yang sunyi. Dadaku kembali berdebar keras. Aku menatap pintu masuk hotel itu selama beberapa detik. Ada bagian dari diriku yang ingin langsung pulang. Aku takut dengan apa yang mungkin akan kulihat di dalam sana. Namun akhirnya aku menarik napas panjang dan keluar dari mobil. Langkahku terasa berat ketika memasuki lobi hotel. Suasana di dalam hotel sangat tenang. Beberapa staf resepsionis masih berjaga di meja depan. Aku berdiri beberapa saat, mencoba menenangkan diriku. Lalu ponselku kembali berbunyi. Pesan dari Sinta. Bu, saya di kamar 1708. Aku menatap angka itu dengan jantung yang terasa semakin tidak terkendali. Lantai 17. Tanganku menggenggam ponsel dengan sangat erat. Setiap langkah menuju lift terasa seperti berjalan menuju sebuah kenyataan yang mungkin akan menghancurkan hidupku. Pintu lift terbuka perlahan. Aku masuk ke dalamnya dengan napas yang terasa berat. Angka-angka di atas pintu lift mulai bergerak naik. 5, 8, 12, 15, 17. Lift akhirnya berhenti. Pintu terbuka. Koridor hotel itu sunyi dan sepi. Lampu-lampu redup menerangi karpet panjang yang membentang di sepanjang lorong. Aku berjalan perlahan sambil melihat nomor kamar di setiap pintu. 1701, 1703, 1705. Langkahku semakin melambat ketika angka itu semakin mendekati. 1707. Dan akhirnya 1708. Aku berdiri di depan pintu itu. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya hampir keluar dari dadaku. Tanganku terangkat perlahan. Aku hampir mengetuk pintu itu. Namun tiba-tiba, pintu kamar itu terbuka dari dalam. Dan di saat itulah, aku melihat suamiku. Arga. Dia berdiri di depan pintu kamar hotel itu. Dan di belakangnya, seorang wanita muda berdiri mengenakan gaun tidur. Wanita itu adalah Sinta, sekretarisnya.
Dan pada detik itulah, seluruh dunia yang selama ini kupercaya benar-benar runtuh. Untuk beberapa detik, aku hanya berdiri membeku di depan pintu kamar itu. Arga juga terlihat terkejut ketika melihatku. Matanya membesar, seolah tidak percaya aku benar-benar berdiri di sana. "Rania," ucapnya pelan. Suara itu terdengar seperti orang yang tertangkap basah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Dadaku terasa seperti diremas kuat. Aku tidak menjawab. Tatapanku hanya berpindah dari wajah Arga ke wanita di belakangnya. Sinta. Dia berdiri di dalam kamar dengan wajah pucat. Gaun tidurnya yang tipis membuatku semakin sulit bernapas. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah sangat jelas. Arga mencoba melangkah keluar dari kamar. "Ran, kamu dengar dulu penjelasanku." Namun aku langsung mundur satu langkah. "Jangan dekat-dekat," kataku dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya selama pernikahan kami, aku melihat Arga benar-benar panik. Dia mencoba menutup pintu kamar di belakangnya agar Sinta tidak terlihat. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku sudah melihat semuanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. 7 tahun, Arga, suaraku hampir tidak terdengar. 7 tahun aku mempercayaimu. Arga mengusap wajahnya dengan gelisah. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku tertawa kecil. Tertawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. "Tidak seperti yang kupikirkan," kataku. Aku menunjuk ke arah kamar. Jam 2 pagi. Hotel. Sekretarismu. "Dan kamu bilang ini tidak seperti yang kupikirkan?" Arga terdiam. Untuk pertama kalinya dia tidak punya jawaban. Di belakangnya, Sinta terlihat sangat cemas. Dia memegang tangannya sendiri seperti seseorang yang ketakutan. Namun entah kenapa, aku tidak merasa marah padanya. Yang menghancurkan hatiku adalah pria yang berdiri di depanku. Suamiku sendiri. Pria yang selama ini kupercaya sepenuhnya. Arga kembali mencoba mendekat. "Ran, tolong dengar dulu." Namun aku menggeleng. "Tidak perlu." Suara lift di ujung lorong tiba-tiba terdengar terbuka. Beberapa tamu hotel keluar dari dalamnya. Aku merasa sangat malu. Aku tidak ingin membuat keributan di tempat umum seperti ini. Aku menarik napas panjang. Lalu aku menatap Arga untuk terakhir kalinya malam itu. "Pulanglah kalau kamu sudah selesai." Aku berbalik dan berjalan menuju lift. Arga memanggil namaku beberapa kali. Namun aku tidak menoleh lagi. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku bisa menyetir mobil sampai rumah. Seluruh tubuhku terasa kosong. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang di koridor hotel itu. Begitu sampai di rumah, aku langsung duduk di sofa ruang tamu. Rumah itu terasa sangat sunyi. Padahal biasanya aku selalu merasa nyaman di tempat ini. Namun malam itu semuanya terasa berbeda. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada Arga. Foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Sofa tempat kami sering menonton film bersama. Meja makan tempat kami biasa sarapan berdua. Semua kenangan itu tiba-tiba terasa menyakitkan. Aku memeluk bantal di sofa sambil menangis. Tangisku akhirnya pecah tanpa bisa kutahan lagi. Aku menangis selama berjam-jam. Entah sampai kapan. Yang aku tahu, ketika aku akhirnya berhenti menangis, matahari sudah mulai terbit. Aku tidak tidur sama sekali malam itu.
Jam 7 pagi pintu rumah terbuka. Aku langsung tahu siapa yang masuk. Langkah kaki Arga terdengar di ruang depan. Dia berhenti ketika melihatku duduk di sofa. Wajahnya terlihat sangat lelah. Mungkin dia juga tidak tidur semalaman. "Ran," suaranya pelan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa seperti sedang melihat orang asing. Arga berjalan mendekat. "Maafkan aku." Aku menutup mata sebentar. Kata itu terasa sangat mudah diucapkan. Namun rasa sakit yang kuterima tidak semudah itu hilang. "Apa kamu mencintainya?" tanyaku akhirnya. Arga terlihat terkejut dengan pertanyaanku. Dia terdiam beberapa saat. Dan keheningan itu sudah cukup menjadi jawabannya. Dadaku kembali terasa perih. "Apa sudah lama?" tanyaku lagi. Arga menunduk. "Beberapa bulan." "Beberapa bulan." Artinya ketika aku sedang berusaha mempertahankan kehamilanku. Ketika aku sering merasa mual dan lemas. Ketika aku berharap suamiku akan selalu berada di sampingku. Dia justru berada di tempat lain. Bersama wanita lain. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini bukan hanya karena sakit hati. Tapi karena ada sesuatu yang jauh lebih mengganggu pikiranku. Aku menurunkan tanganku perlahan. Lalu menatap Arga lagi. "Apa dia hamil?" Arga langsung mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat sangat kaget. Dan dari ekspresi itu, aku langsung tahu jawabannya. Dadaku terasa seperti dihantam sesuatu yang sangat keras. "Dia hamil." Suaraku hampir tidak keluar. Arga tidak menjawab. Namun keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Dan pada detik itulah, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Aku selama ini berjuang untuk memiliki anak bersama suamiku. Namun wanita lain justru sudah lebih dulu mengandung anaknya. Ruangan itu terasa sangat sunyi setelah pertanyaanku. Aku masih menatap Arga dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Sebagian dari diriku berharap dia akan mengatakan tidak. Bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bahwa wanita itu tidak hamil. Bahwa rumah tangga kami masih bisa diselamatkan. Namun ekspresi wajah Arga mengatakan hal yang berbeda. Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya berdiri di depan sofa dengan wajah pucat dan mata yang tidak berani menatapku. Keheningan itu terasa sangat panjang. Dan semakin lama dia diam, semakin aku yakin dengan kebenaran yang sebenarnya. Air mataku kembali jatuh. "Jawab aku, Arga." Suaraku bergetar. "Apa dia hamil?" Arga akhirnya menghembuskan napas panjang. Seolah-olah dia baru saja menyerah pada sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. "Iya," katanya pelan. Satu kata itu terasa seperti petir yang menyambar tepat di kepalaku. Aku menutup mata. Tubuhku terasa lemas. Seluruh ruangan seperti berputar di sekelilingku. "Sudah berapa lama?" tanyaku lagi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Arga kembali menunduk. 4 bulan. 4 bulan. Aku menghitung cepat di dalam kepalaku. 4 bulan lalu. Itu adalah waktu ketika aku baru saja kehilangan kehamilanku yang kedua. Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Aku menangis di rumah sakit karena kehilangan bayi yang sangat kami harapkan. Dan Arga saat itu memelukku sambil berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun ternyata,
Di waktu yang hampir bersamaan, wanita lain justru sedang mengandung anaknya. Aku tertawa kecil. Namun tawa itu terdengar sangat pahit. Hebat sekali kamu, Arga. Arga mengangkat kepalanya. Ran, tolong, aku tahu aku salah. Salah? Aku menatapnya tajam. Kamu menghancurkan rumah tangga kita, Arga. Dan kamu menyebutnya hanya salah? Dia tidak bisa menjawab. Aku berdiri perlahan dari sofa. Kakiku masih terasa lemas, namun aku memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Apa rencanamu sekarang? Tanyaku. Arga terlihat bingung. Maksudmu? Apa kamu akan menikahinya? Pertanyaan itu membuat wajahnya semakin pucat. Aku belum tahu. Aku menggeleng pelan. Belum tahu. Jawaban yang sangat menyakitkan. Karena itu berarti dia benar-benar mempertimbangkan kemungkinan itu. Aku menarik napas panjang. Lalu berjalan melewati Arga menuju tangga. Ran, kamu mau kemana? Tanyanya. Aku berhenti sebentar tanpa menoleh. Ke kamar. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku mengurung diri di kamar sepanjang pagi. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil memandang kosong ke arah jendela. Pikiranku penuh dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana semuanya bisa berubah secepat ini? Bagaimana pria yang selama ini kupercaya bisa melakukan hal seperti ini? Dan yang paling menyakitkan, bagaimana aku harus melanjutkan hidup setelah ini? Ponselku tiba-tiba berdering. Aku melihat layar ponsel dengan malas. Nama yang muncul membuat dadaku terasa semakin berat. Ibu Ratna. Ibu Arga. Ibu mertuaku. Aku menghela napas sebelum akhirnya menjawab telepon itu. Halo, Bu. Namun suara di seberang langsung terdengar tajam. Rania, kamu di rumah? Iya, Bu. Bagus. Ibu mau datang. Belum sempat aku bertanya apapun, telepon itu sudah ditutup. Aku mengerutkan kening. Ada sesuatu yang terasa aneh. Biasanya ibu mertuaku tidak pernah datang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Sekitar 1 jam kemudian, bel rumah berbunyi. Aku turun ke ruang tamu. Arga sudah berdiri di dekat pintu dengan wajah tegang. Dia membuka pintu perlahan. Dan di sana berdiri ibu mertuaku. Namun, dia tidak datang sendirian. Di belakangnya, berdiri seorang wanita yang sangat kukenal. Sinta. Wanita yang semalam kulihat di kamar hotel bersama suamiku. Jantungku langsung berdegup sangat keras. Aku menatap mereka dengan tidak percaya. Ibu mertuaku masuk ke dalam rumah dengan langkah tenang. Seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Sementara Sinta berdiri di belakangnya dengan wajah gugup. Ibu mertuaku kemudian duduk di sofa. Tatapannya langsung tertuju padaku. Rania, katanya dengan nada datar. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Aku masih berdiri mematung di tempatku. Perasaanku semakin tidak enak. Apa maksudnya ini, Bu? Tanyaku akhirnya. Ibu mertuaku melirik ke arah Sinta. Lalu kembali menatapku. Kamu pasti sudah tahu tentang kehamilan Sinta. Aku menatapnya dengan mata melebar. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah Arga yang memberitahunya? Atau apakah dia sudah tahu sejak awal? Ibu mertuaku melanjutkan kalimatnya dengan sangat tenang. Sinta sedang mengandung anak Arga.
Dadaku terasa semakin sesak. Namun yang lebih mengejutkan adalah kalimat berikutnya. Dan ibu ingin Arga bertanggung jawab. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat dingin. Aku menatap ibu mertuaku dengan tidak percaya. Bertanggung jawab, bagaimana maksud ibu? Ibu Ratna menyilangkan tangannya. Kami sudah membicarakannya. Aku langsung menoleh ke arah Arga. Dia berdiri di samping dinding dengan wajah yang sangat gelisah. Arga akan menikahi Sinta. Kalimat itu jatuh begitu saja di tengah ruangan. Dan pada detik itu, aku merasa seluruh dunia benar-benar runtuh di bawah kakiku. Ruangan itu terasa sangat sunyi setelah kalimat ibu mertuaku. Arga akan menikahi Sinta. Kalimat itu terus berputar di kepalaku seperti gema yang tidak berhenti. Aku menatap ibu mertuaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bu, ibu serius mengatakan itu? Ibu Ratna tidak terlihat ragu sedikit pun. Wajahnya tetap tenang. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Rania, kamu harus memahami situasi ini, katanya dengan suara datar. Sinta sedang mengandung anak Arga. Anak itu adalah darah daging keluarga kami. Dadaku terasa sesak. Aku menoleh ke arah Arga yang masih berdiri di dekat dinding. Namun dia hanya menunduk. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Jadi, suaraku mulai bergetar. Ibu ingin Arga menikah lagi? Ibu Ratna mengangguk pelan. Itu yang terbaik untuk semua orang. Aku tidak bisa menahan tawa pahit yang keluar dari mulutku. Terbaik untuk semua orang, ulangku. Lalu bagaimana dengan aku, Bu? Ibu Ratna menatapku sejenak. Namun ekspresinya tetap dingin. Kamu masih bisa tinggal di rumah ini. Kalimat itu membuatku semakin tidak percaya. Kamu tetap istri Arga, lanjutnya. Sinta hanya akan menjadi istri kedua. Dunia terasa seperti berhenti berputar. Aku menatap wanita yang selama ini kupanggil ibu itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama 7 tahun menikah dengan Arga, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku selalu menghormatinya. Selalu datang setiap kali dia mengundang kami makan malam. Selalu membantunya ketika dia membutuhkan sesuatu. Namun sekarang, dia justru berdiri di depanku sambil meminta aku menerima pengkhianatan ini. Aku menoleh ke arah Sinta. Wanita itu masih berdiri dengan kepala tertunduk. Tangannya saling menggenggam dengan gugup. Perutnya yang sedikit membuncit sekarang terlihat jelas. Kehamilan itu nyata. Anak itu nyata. Dan semuanya terjadi di belakangku. Apa ibu sudah tahu tentang hubungan mereka sejak lama? Tanyaku pelan. Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Namun ekspresinya sudah cukup untuk memberitahu kebenaran. Dadaku kembali terasa sakit. Ibu sudah tahu? Ibu Ratna akhirnya menghela napas. Beberapa bulan. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Beberapa bulan? Itu berarti ketika aku sedang berusaha bangkit dari keguguran terakhirku. Ketika aku menangis di rumah sakit. Ketika aku berharap keluarga suamiku akan mendukungku. Ibu mertuaku justru sudah mengetahui semuanya. Namun dia memilih diam. Air mataku kembali jatuh. Kenapa ibu tidak pernah memberitahuku? Tanyaku. Ibu Ratna menatapku dengan ekspresi datar. Karena saat itu belum ada yang pasti. Jawaban itu terasa seperti tamparan. Belum ada yang pasti. Seolah-olah perasaanku tidak pernah penting.
Seolah-olah aku hanya bagian kecil dari kehidupan mereka. Aku menggeleng pelan. Lalu aku menatap Arga lagi. Jadi ini rencanamu sejak awal? Arga langsung mengangkat kepalanya. Tidak, Ran, ini tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Tanyaku. Dia terlihat kesulitan menjawab. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tertawa lagi. Namun kali ini tawaku bercampur dengan air mata. Lucu sekali. Aku mengusap pipiku yang basah. Kamu tidur dengan wanita lain. Kamu membuatnya hamil. Kamu menyembunyikan semuanya dariku. Dan sekarang kamu bilang kamu tidak pernah berniat menyakitiku? Arga kembali terdiam. Keheningan memenuhi ruangan itu lagi. Aku menarik napas panjang. Kemudian aku berkata sesuatu yang bahkan membuat mereka semua terkejut. Baiklah. Semua mata langsung tertuju padaku. Jika itu yang kalian inginkan. Aku menatap Arga dengan tatapan yang sangat tenang. Kalian bisa melanjutkan rencana kalian. Arga terlihat bingung. Ran, maksudmu? Aku menghapus air mata terakhir di pipiku. Aku tidak akan menghalangi kalian. Sinta langsung mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat sangat terkejut. Bahkan ibu mertuaku juga terlihat sedikit bingung. Namun mereka belum tahu bahwa keputusan yang baru saja kuambil akan mengubah semuanya. Setelah aku mengatakan bahwa aku tidak akan menghalangi mereka, ruangan itu kembali sunyi. Arga menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ran, kamu serius? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Bukankah itu yang kalian inginkan? Ibu Ratna terlihat sedikit lega. Dia menyilangkan tangannya di dada sambil berkata, bagus kalau kamu bisa berpikir dewasa. Kata-kata itu terasa seperti sindiran yang tajam. Namun kali ini aku tidak membalasnya. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang sebenarnya bahkan tidak berasal dari hatiku. Di dalam kepalaku, ada banyak sekali hal yang sedang berputar. Rasa sakit, kemarahan, dan juga kesadaran bahwa rumah tangga yang selama ini kupertahankan sudah benar-benar hancur. Aku menatap Arga lagi. Kalau begitu kita harus menyelesaikan semuanya dengan jelas. Arga terlihat bingung. Menyelesaikan bagaimana? Aku menarik napas panjang. Kita bercerai. Kalimat itu membuat seluruh ruangan langsung hening. Arga terlihat terkejut. Ran, tunggu dulu. Namun aku mengangkat tanganku. Bukankah ini lebih mudah untuk semua orang? Aku menoleh ke arah Sinta. Dengan begitu kamu bisa menikahinya tanpa masalah. Sinta langsung menundukkan kepalanya lagi. Ibu Ratna terlihat tidak terlalu senang dengan kata cerai. Namun dia tidak membantah. Mungkin di dalam pikirannya, perceraian memang jalan yang paling praktis. Arga berjalan mendekat. Ran, aku tidak pernah mengatakan ingin bercerai. Aku menatapnya dengan tenang. Arga, kamu sudah membuat wanita lain hamil. Itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Dia terlihat ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Aku berjalan menuju tangga. Berikan aku waktu beberapa hari untuk mengurus semuanya. Malam itu rumah terasa sangat sunyi. Arga tidur di kamar tamu. Sementara aku tetap di kamar kami. Namun aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur sambil menatap ponselku.
Ada satu nomor yang selama ini tidak pernah berani kuhubungi. Nomor seorang pria yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Telepon itu berdering beberapa kali. Lalu terdengar suara di seberang. Rania. Suara itu langsung membuat kenangan lama kembali muncul di kepalaku. Riko, apa kamu masih ingat aku? Tanyaku pelan. Riko tertawa kecil di seberang telepon. Tentu saja aku ingat. Kita pernah hampir menikah. Aku tersenyum pahit. Riko adalah tunanganku sebelum aku bertemu Arga. Namun hubungan kami berakhir karena kesalahpahaman besar yang terjadi bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu kami tidak pernah benar-benar berbicara lagi. Aku butuh bantuanmu, kataku. Suara Riko langsung berubah serius. Ada apa? Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Aku ingin bercerai. Keheningan muncul di ujung telepon. Lalu Riko berkata pelan. Apa dia menyakitimu? Air mataku kembali jatuh. Iya. Riko tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya berkata dengan suara yang sangat tenang. Kalau begitu aku akan membantu. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Selama ini Arga selalu berpikir bahwa aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki apa-apa. Namun ada satu hal yang tidak pernah dia ketahui. Riko sekarang adalah seorang pengacara terkenal di kota ini. Dan mulai besok, semua akan berubah. 3 hari kemudian, Arga duduk di ruang tamu ketika aku turun dari tangga. Dia terlihat lelah. Mungkin karena beberapa hari terakhir kami hampir tidak berbicara. Aku meletakkan sebuah map di atas meja. Apa ini? Tanyanya. Dokumen perceraian. Arga langsung menatapku dengan kaget. Ran. Namun aku memotongnya. Pengacaraku sudah menyiapkannya. Dia membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya langsung membesar ketika melihat nama pengacara yang tertulis di sana. Riko Pratama. Aku mengangguk pelan. Iya. Arga terlihat sangat terkejut. Dia, mantan tunanganmu? Aku hanya tersenyum kecil. Aku pikir kamu tidak akan keberatan. Arga menatapku lama. Seolah-olah dia baru menyadari bahwa ada banyak hal tentang diriku yang sebenarnya tidak pernah dia ketahui. Aku tidak ingin mengambil apapun darimu, kataku. Rumah ini, mobil, semuanya bisa kamu ambil. Arga terlihat bingung. Lalu kamu mau apa? Aku menatapnya dengan sangat tenang. Aku hanya ingin kebebasan. Sebulan kemudian, perceraian kami akhirnya resmi. Aku pindah dari rumah itu tanpa membawa banyak barang. Hanya beberapa koper dan kenangan yang sudah tidak ingin kuingat lagi. Beberapa minggu setelah itu, aku mendengar kabar dari seorang teman lama. Arga akhirnya menikahi Sinta. Namun pernikahan itu tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Perusahaan tempat Arga bekerja sedang mengalami masalah besar. Beberapa proyek besar gagal. Dan posisi Arga sebagai kepala divisi mulai terancam. Sementara itu, biaya hidup semakin meningkat karena kehadiran bayi yang segera lahir. Hubungan Arga dan Sinta mulai dipenuhi pertengkaran. Sinta tidak siap dengan kehidupan yang penuh tekanan. Arga juga mulai menyadari bahwa kehidupan yang dia pilih tidak semudah yang dia bayangkan. Namun saat itu, sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. 6 bulan setelah perceraian itu, aku berdiri di balkon kantor baru milik Riko.
Angin sore berhembus pelan. Hidupku sekarang terasa sangat berbeda. Aku kembali bekerja. Aku kembali menemukan diriku sendiri. Riko berjalan mendekat sambil membawa 2 cangkir kopi. Masih sering memikirkan masa lalu? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Kadang-kadang. Namun kali ini tidak ada lagi rasa sakit di dalam hatiku. Hanya pelajaran. Riko menyerahkan 1 cangkir kopi kepadaku. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, katanya. Aku menatap langit yang mulai berubah warna. Mungkin benar. Kadang-kadang sesuatu harus hancur terlebih dahulu, agar kita bisa membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bebas.